Salam ya saudara ya, shalom ya, malam ya saudara ya. Saya Kenneth saudara, dan saya adalah kepala dari gereja yang kita ada di New Life Anugerah Kebenaran Taiwan saudara. Ya, dan di sini gereja kita sedang mengalami banyak sekali breakthrough saudara. Ya, dan saya mau menjawab beberapa pertanyaan dan juga beberapa yang orang banyak ingin tahu juga di Taiwan ya. Waktu perintisan kita dimulai, saudara, itu sebenarnya tidak selancar yang kita mengalami sekarang, saudara. Waktu kita semua mulai, saudara, cuma ada kita berlima, saya, Cistella, Felis, Sam, sama Philip doang, saudara. Di situ kita berlima, saudara, datang ke gereja tiap minggu, saudara, bahkan sampai berbulan-bulan, saudara. Dan situ nggak ada jiwa baru sama sekali, saudara, cuma kita berlima doang, saudara. Sampai sempat kita berpikir, kita salahnya di mana ini, kenapa bisa begini. Nanti suatu hari saya berharap saya bisa membagikan ke saudara di mana salahnya saya dan apa yang terjadi dalam waktu-waktu itu, saudara, apa yang saya belajar dari sana, saudara. Tapi pasti ada yang salah, saudara, dan di situ saya mulai merasa aneh sekali, saudara. Ini seharusnya nggak begini. Ini bukan mimpi saya, ini bukan yang di pikiran saya. Kita berpikir banyak sekali jiwa datang. Kita berpikir kayak, wah, kita datang, kita memulai gereja, banyak orang mulai datang, mujizat mulai terjadi, ya kan, saudara. Tapi itu bukanlah apa yang terjadi, saudara-saudara. Amin, saudara ya. Um, Waktu itu saya menjalankan gereja, saudara, saya nggak ngerti apa-apa, saudara. Ya, yang saya tahu tuh cuma satu hal doang, saudara. Taat. Itu saja, saudara. Ya. Jadi saya menjalankan gereja hanya karena papa saya menyuruh saya menjalankan gereja, saudara. Ya. Bukan karena saya punya passion, bukan karena saya punya belas kasih buat orang, enggak, saudara. Karena nurut saja, saudara. Dan saya nggak ngerti sama apapun sama sekali, saudara. Ya. Tapi dalam ketaatan saya di sana kepada papa saya, saudara, ya, ada satu hal yang luar biasa yang terjadi, gitu. Ya. Oke. Jadi awal mula perintisan Taiwan itu, awalnya kami mulai dari berlima dulu. Ada Kenneth, saya, Felis, Sam, dan Philip. Terus pertama-tama kami mulainya dari cell group dulu, jadi nggak langsung yang kita kebaktian bikin di satu tempat gitu, enggak. Kita mulai dari cell group dulu. Terus waktu itu ada 3 orang, ada Delvin, Hanson, sama Josh. Nah, terus beberapa kali juga ada Tisha. Tapi dalam pertemuan sel itu nggak selalu lengkap 3 orang, bisa nanti cuma 2 atau kadang cuma 1 gitu. Nah, terus habis itu sekitar 2 bulan selnya jalan, Tuhan mulai bukain jalan, Tuhan kasih gitu loh ke kita gedung. Jadi kita dapat sewa gedung dengan harga yang bener-bener gak mungkin banget kalau dipikir-pikir. Kayak itu harganya bener-bener yang murah gitu loh. Dan kita mulai bisa kebaktian di sana. Terus kita mulai bisa, terus nyaman juga ya buat kita, karena gak perlu susah-susah gitu kan cari di mana ada kelas kosong, tapi kita bisa pakai buat fellowship, buat worship, terus juga lebih nyaman gitu karena ada satu tempat yang tetap. Nah, terus waktu itu awalnya pas kebaktian pertama di gedung itu, ibadah perdana kita, ada 4 orang baru, dan hari itu 4-4-nya ditantang terima Yesus, dan mereka menerima gitu loh, menerima Tuhan dalam hidupnya. Terus setelah itu mulai jalan lagi kayak biasa. Terus yang pertama kali dilayani lahir baru benar-benar dan dilawat itu Hanson pertama. Habis itu baru Tuhan mulai tambahin orang-orang yang lain. Mulai Mei datang, terus ada Iren, ada Gilbert, terus ada
Abi, ada Delvin, dan yang lain-lainnya. Sampai sekarang Tuhan tambahin gitu satu persatu. Jadi bener-bener ngelihat Tuhan tuh turut bekerja gitu loh. Dan Tuhan bukain jalan juga waktu kita bergerak gitu. Jadi sebenarnya awal mula perintisan jemaat di Taiwan itu karena saat itu anak-anak kita, termasuk saya, ingin lanjut kuliah di Taiwan. Saat itu ada Cestella, ada saya, ada Philip, ada Tasha, ada Timmy, ada Naomi, dan ada David. Dan saat itu juga kalau Kenneth dan Chisem sedang kuliah di Taiwan. Awal mula kami perintisan itu kami mulai berlima. Ada aku, Cestella, Kenneth, Chisem, dan Philip. Kami berlima mulai dari cell group gitu ya. Kami bilangnya ibadah, tapi dalam format cell group setiap hari Sabtu. Dan setiap hari Sabtu tuh kita lihat kelas yang mana yang kosong, kita cell group di situ. Saat itu ada 4 orang baru, ada Tisha, ada Joshua, ada Delvin, ada Hanson, dan kita bersembilan, berarti kita bersembilan cell group setiap hari Sabtu di situ. Dan yang lucunya dulu itu setiap hari Sabtu pasti ada aja yang kurang. Kayak contoh minggu ini nggak ada Delvin, atau minggu depan nanti nggak ada Josh gitu ya. Ganti-gantian gitu yang nggak datang siapa. Akhirnya setelah 2 bulan kita dengan format cell group, kita akhirnya dapat gedung gereja yang sampai sekarang kita pakai. Dengan harga sewa tuh sangat-sangat murah dan gak masuk akal gitu ya, di Taiwan bisa semurah itu harga sewa. Ada beberapa kali juga Om Steph datang untuk ngunjungin kami, melihat perintisan gitu ya, ajak kami pergi sharing gitu saat itu. Dan ada satu titik di mana aku inget banget, hari itu hanya kita berempat. Ada Kenneth, Chisem, aku, dan Cece Stella yang ibadah di gereja. Satu kami bingung dan kami pikir, kok gak ada orang baru ya sama sekali gitu. Satu kami ganti ibadahnya dengan kami berdoa, kami minta jiwa-jiwa baru sama Tuhan. Dan saat itu ada ditambahkan ada Mei, ada Sally gitu ya, dan ada beberapa orang baru. Tapi yang stay sampai sekarang yang masih ada Mei dan ada Delvin. Hanson sudah pulang ya ke Indonesia, ada Tisha, masih ada Tisha, dan Josh juga sudah pulang karena sudah lulus gitu. Sampai summer holiday kita semua pulang ke Indonesia kecuali Philip. Dia di stay di Taiwan. Saat itu saya dan Cestella juga hanya bisa 1 bulan di Indonesia. Dan kemudian kami harus balik lagi ke Taiwan karena pemerintah Taiwan tidak memperbolehkan kalau ingin dapat asuransi kesehatan harus maksimal 30 hari meninggalkan Taiwan. Jadi saat itu kami pulang duluan ke Taiwan dan saya ingat banget hari itu 3 Agustus, hari Sabtu. Kita ibadah bertiga bersama Hanson. Saya, Cestella, Philip, dan Hanson. Kita berempat. Saat itu dia ikut kita ibadah, tapi dia pasang earphone, dia main game. Saat itu, hari itu Cestella bawakan soal lahir baru. Dan dia terima Tuhan hari itu juga. Hanson itu adalah jiwa pertama kita yang diselamatkan di Taipei. Dan akhirnya Tuhan terus tambahkan ya jiwa-jiwa. Ada Mei, saat itu ada Sally, dan terus Tuhan tambahkan sampai sekarang. Jadi awalnya kita mau merintis itu tahun 2019 awal. Waktu itu baru ada aku, Kenneth, Cistella, Felis, dan Philip. Setiap seminggu sekali at least kita ketemu untuk doa bareng.
doa supaya Tuhan buka pintu untuk menginjil di sini, minta tempat untuk ibadah juga. Sampai akhirnya bulan Mei 2019 kita official dapat tempat untuk ibadah dengan harga sewa yang termasuk murah. Ada dapur dan kulkas juga, jadi benar-benar sesuai sama apa yang kita doain selama ini. Nah, awalnya yang ke gereja cuma kita berlima. Kita injilin orang, bikin acara di gereja, tapi kebanyakan dari mereka cuma datang dan pergi. Kita bingung banget awalnya harus gimana supaya orang-orang kita injilin bisa stay di gereja. Tapi kita tetap terus belajar dan menginjil, sambil dituntun juga sama Om Steph dan diajarin banyak hal. Nah, awalnya juga kita kurang connect ya menurutku. Apalagi aku yang paling nggak kenal sama yang lainnya. Jadi benar-benar butuh waktu bareng-bareng supaya bisa lebih kenal satu sama lain. Sampai akhirnya makin connect dan bisa isi satu sama lain. Kalau lagi ibadah, acara, atau lagi menginjil, salah satu butuh bantuan atau kurang sesuatu, yang lainnya udah bisa isi. Pertama-tama tuh saya sudah lupa itu visi saya. Anak saya sekolah di sana, terus saya mau dia cari gereja yang berbahasa Mandarin. Pergi ke satu gereja, dua gereja, dia terus ngeluh tidak cocok. Terus Grace bilang, Pak, kenapa kita nggak mulai aja di Taiwan? Anak saya yang kedua ya. Kenapa kita nggak mulai di Taipei? Dan saya bilang, ya saya anggap itu suara Tuhan dan let's do it gitu. Dan setelah mulai saya baru sadar bahwa itu mimpi saya waktu muda, bahwa saya akan menjangkau negara-negara yang berbahasa Mandarin. Saya sudah lupa mimpi itu, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan Tuhan bawa saya kembali ke mimpi saya. Ya. Ya. Iya. Ya, kalau misalnya anak-anak kita menangin teman-temannya, dia pasti mau teman-temannya bertumbuh. Nah, pada saat itu mereka akan berpikir mau ditaruh di mana teman-temannya. Nah, terus kenapa mau merintis? Awalnya sebenarnya mulai muncul kayak pengen ngerintis itu waktu youth camp cross border. Jadi waktu youth camp cross border itu ada satu sesi di mana pas altar call, seingat saya dipanggil kayak siapa yang Tuhan taruh gitu loh beban di hatinya buat pengen ngerintis, yang Tuhan bener-bener yang kamu ngerasa kayak Tuhan taruh beban di hati kamu untuk ngerintis. Terus waktu itu saya tergerak untuk maju, dan ya mulai dari situ saya cuma bilang gitu sama Tuhan, kalau misalnya aku nggak tahu gitu tempatnya di mana, maksudnya saya tidak punya tempat spesifik kayak ke kota manakah, negara manakah, atau tempat di mana gitu loh untuk mulai. Tapi saya cuma bilang, Tuhan oke, kemanapun kalau ada Tuhan bukain jalan, saya mau ikut. Saya mau mulai, saya mau masuk gitu loh, saya mau merintis gitu. Jadi ya gak nyangka juga sebenarnya nyampe ke Taiwan sebenarnya ya. Jadi dulu pikirnya cuman ya udah saya mau memperluas kerajaan Allah, dan saya mau gitu loh di satu tempat yang baru itu ada gereja yang berdiri dan benar-benar jadi pengaruh untuk tempat itu, untuk kota itu. Dan pengen ngeliat ada orang-orang yang dimenangkan, ada orang-orang yang ngalamin Tuhan, ngalamin hadiratnya secara real dalam hidupnya. Terus juga kepingin orang-orang tuh bisa tahu bahwa mereka punya panggilan dan mereka masuk dan hidup dalam panggilannya Tuhan gitu. Jadi itu sih kenapa kepengen awalnya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dan kenapa saya mau merintis? Mungkin saya sharing sedikit ya. Jadi pas saya mau kuliah di Taiwan dan udah tahu kita mau merintis, itu pun penuh dengan lika-liku. Awalnya nggak dibolehin sama papa dan mama karena
kejauhan katanya karena di luar negeri. Awalnya masih nggak dibolehin. Ya udah akhirnya saya cari kuliah di Karawaci atau di Tangerang karena kata papa mama biar deket. Dan saat itu saya sampai ke kuliahan yang ada di BSD. Saya sampai 3 kali ikut open house mereka. Saking saya ingin meyakinkan diri saya gitu. Apakah kuliah ini cocok untuk saya? Sampai yang ketiga kali open house di sana, saya baru sadar saya nggak bisa kuliah di tempat itu, di kuliahan yang di Tangerang itu. Karena katanya di open house dibilang kita akan sibuk banget, ada acara ini, ada acara itu. Dan saya saat itu cuma bilang satu sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau sampai saya overwhelmed sama kuliah saya. Saya nggak bisa ke gereja karena kuliah, karena ada tugas kuliah, atau karena terlalu banyak kegiatan di kuliahan. Jadi saat itu saya putuskan saya tidak daftar di universitas itu. Dan saya masih ingin kuliah di Taipei. Dan saya akhirnya memberanikan diri untuk ngomong sama papa dan mama. Satu dengan mama, dan mama bilang, ya sudah, boleh di-approve ke Taiwan. Sebenarnya kenapa saat itu saya mau merintis? Simple aja. Karena saya juga mau ada gereja yang sama kayak di Serang dan Citra, seperti di Taipei. Ada gereja yang merangkul anak-anak Indonesia juga di Taiwan. Dan saat itu saya cuma pikir, saya juga pengen lihat orang-orang bisa diselamatkan, orang-orang bisa ngalamin Tuhan lewat kami gitu ya. Jadi kenapa mau merintis? Ya karena dasarnya itu. Dan rasanya kalau ke gereja lain juga gak cocok nilainya. Kayak beda aja rasanya gitu. Karena nilai kekeluargaan kita sangat kuat. Dan di gereja lain tidak seperti itu. Begitu ceritanya. Jadi ceritanya waktu aku SMA 1, aku ada masalah dan breakdown. Dan saat itu aku benar-benar gak tahu harus cerita sama siapa. Dan akhirnya aku coba berdoa sama Tuhan. Dan benar-benar cry out sama Tuhan. Dan sejak itu pertama kalinya dalam hidup aku merasa Tuhan itu real dan selalu ada buat aku. Dan sejak itu juga aku berdoa sama Tuhan. Aku pengen banget ngelayanin Tuhan. Tapi saat itu aku gak tahu harus gimana dan melayani di mana. Karena gak ada yang bimbing aku. Dan saat itu aku lagi pindah-pindah gereja karena gak ketemu gereja yang serak sama hati aku. Sampai akhirnya aku ketemu Kenneth dan diajak ke gereja NLAK Indo. Dan singkat cerita aku dikasih kesempatan untuk merintis gereja di Taiwan. Aku kaget dan terharu at the same time karena apa yang aku doain selama ini Tuhan jawab berkali-kali lipat. Dan aku gak pernah nyangka kalau Tuhan bakal kasih aku kesempatan untuk merintis gereja di Taiwan. Dan aku sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Dan setelah kenal Tuhan lebih dalam lagi dan beberapa hal di hidup aku dipulihkan sama Tuhan, aku juga mau orang-orang lain juga kenal sama Tuhan dan hidupnya juga dipulihkan seperti aku. Apa yang dialami dan dirasakan selama mission trip ke Taipei? Pertama, itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika tawaran itu datang sama saya pas mulai putus, ya sejujurnya saya adalah orang yang suka tinggal di rumah. Ya saya bukan orang yang suka keliling-keliling gitu, saya lebih suka di rumah. Nah jadi itu maksudnya sebuah tantangan untuk pergi ke Taipei sendiri itu sudah wow, luar biasa sekali buat saya. Itu udah deg-degan pikiran, terutama tentang keuangan gitu ya, karena uang cukup mepet pada waktu itu. Namun sampai setelah berjalan timbang-timbang ya, dan pasif juga menambahkan hal lain, saya tanya, Dad, berapa lama saya akan membantu perintisan di Taipei? Ya mungkin sekitar sebulan, kamu akan bantu begini. Wah ini kata saya udah, karena saya lebih suka di rumah, dapat tawaran ke Taipei lalu sebulan, itu sebenarnya hal yang benar-benar sebuah tantangan baru bagi saya pribadi. Jadi Taipei itu banyak hal saya
melebihi apa yang saya lakukan di sana, sejujurnya itu jauh lebih banyak membentuk saya. Tapi pada waktu itu sampai pada akhirnya saya memutuskan, ya sudah, saya pergi. Saya juga izin sama mami, ya sama mami sudah ACC juga, ya kita pergi pada waktu itu. Nah, jadi ya pada waktu itu berjalan aja ya. Pertama di minggu-minggu pertama itu saya mendapati kesempatan untuk melayani bersama dengan Pastor Maruli, lalu berikutnya Pastor Michael, dan terakhir sama Pak Steph ya. Nah, sebenarnya waktu pergi itu apa yang buat saya berani untuk pergi ke sana, sebenarnya salah satunya adalah saya orangnya lebih suka di rumah. Yang kedua, karena dalam melayani pun saya lebih suka menghabiskan waktu bersama dengan jemaat yang ada di Serang. Saya jauh lebih menikmati itu gitu kan. Sampai pada akhirnya saya juga menyadari bahwa perintisan itu adalah salah satu hati dari Pastor Stefanus. Dan ketika seringkali saya berkata bahwa saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan, saya nggak pernah main-main. Ketika saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan, ya saya benar-benar serahkan. 100% saya akan serahkan, sebisa mungkin saya akan serahkan. Dan saya pada waktu itu tahu melalui Pak Steph memang Tuhan kasih kerinduan untuk merintis di banyak kota. Dan pada akhirnya saya putuskan, ya udah, saya berani untuk pergi. Hal yang sangat luar biasa terjadi di sana itu karena saya pribadi, hati saya dibentuk untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman yang saya miliki, keluar dari apa yang batasan-batasan yang ada dalam hidup saya. Jadi hal pertama yang sangat memberkati saya adalah di situ. Lalu berikutnya adalah tentang apa yang saya lihat di sana, itu benar-benar luar biasa. Ya saya mungkin akan banyak fokus tentang apa yang saya alami gitu ya. Karena saya di sana melihat seringkali anak muda berkata, saya rindu mau dipakai Tuhan, saya bersedia kasih hidup saya sama Tuhan. Oke, saya mau dipakai Tuhan sejauh ini dan ini. Saya punya mimpi dipakai Tuhan sebagai seorang gembala mungkin, atau sebagai seorang penginjil dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang seringkali anak muda lupakan adalah mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Yang saya maksud bukan mempersiapkan keseluruhan hidupnya. Artinya kalau saya sudah benar-benar siap, saya sudah punya uang, saya baru pergi, tidak. Tapi mempersiapkan hidup dalam Tuhan itu maksudnya saya mau dipakai sebagai gembala. Paling tidak saya belajar tentang firman Tuhan. Saya tidak akan cukup dengan baca Alkitab setiap hari dan mendengar khotbah hari Minggu doang. Saya perlu resource lain. Ini saya maksud persiapan. Begitu juga dalam waktu ketika seorang yang menjadi penginjil. Bukan cuma tentang firman-firman biasa, tapi apakah kita mempersiapkan diri kita dengan doa dan lain sebagainya. Kenapa saya melihat itu begitu terlatih? Karena kesempatan yang luar biasa yang saya lihat itu adalah dari waktu saya main bersama Pastor Maruli. Percaya nggak saudara bahwa sebenarnya kita tidak kurang orang untuk dilayani. Yang lebih tepatnya adalah kita kurang terlatih, dan kita sering kali karena kita melewatkan orang-orang yang sebenarnya perlu diselamatkan. Karena saya melihat waktu Pastor Maruli melayani di sana, saya melihat beberapa orang dilayani. Wah, itu benar-benar memberkati saya pribadi. Ternyata membawa kabar baik, membawa Injil, membawa isi hati Tuhan ke orang yang hilang semudah ini tuh. Oh, ternyata kita tuh nggak pernah kekurangan orang, hanya kita nggak berani buka mulut. Oh, karena ternyata waktu kesempatan datang sama kita bukan masalah lain-lain. Kadang kesempatan tuh lewat karena kita nggak punya, karena kita tidak mempersiapkan. Ya, jadi di sana saya melihat banyak sekali Pastor Maruli ya. Hampir setiap minggu, dalam seminggu waktu saya bersama Pastor Maruli itu hampir setiap hari kita melayani orang. Dan bagaimana Pastor Maruli itu benar-benar memberkati saya sekali. Lalu satu pengalaman yang luar biasa, mungkin beberapa dari teman-teman di TP masih ingat. Pada waktu itu pagi-pagi setelah selesai melayani seseorang, kita menghabiskan waktu di belakang kampus Wanhua. Dan di situ Semari duduk dan dia lihat di sini ada orang yang pernah meninggal karena gantung diri. Terus Kenneth kalau nggak salah mengiyakan itu, dan wah, itu saya benar-benar luar biasa sekali. Kenapa? Karena beliau benar-benar terlatih. Beliau punya banyak waktu sama Tuhan, dan ketika kesempatan momen itu datang,
Pastor Mahmudi benar-benar menggunakannya dengan sangat luar biasa. Jadi saya benar-benar belajar bagaimana saya mau dilatih. Dan bahkan selama di saya bilang, Tuhan, saya mau kesempatan untuk saya bisa melatih lebih lagi. Saya mau bertumbuh lebih lagi. Waktu hal yang sangat luar biasa. Dari Pastor Michael saya belajar bagaimana untuk mendengar suara Tuhan itu bukan bicara tentang waktu saat kita saat dulu doang. Kita bisa kapan aja. Hal yang sama waktu saya melihat Pastor Mahmudi. Sesungguhnya waktu kita melayani orang, kita melayani teman-teman kita perlu mendengar suara Tuhan dan dengan Roh Kudus. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita sampaikan sama mereka. Jadi pertama yang saya dapat adalah tentang terlatih, ya, dan bukan tentang tidak ada orang. Hanya sebenarnya orang itu ada. Cuma kita terlalu banyak sekat, kita terlalu banyak persyaratan, kita terlalu banyak hal-hal yang harus kita lalui sebelum kita main hal tersebut. Jadi itu benar-benar memberkati saya. Lalu pengalaman kedua yang merubahkan hati saya dengan sangat, yaitu tentang dari Matius 6 ayat 21. Saya percaya saudara semua tahu ayat ini ketika saya bacakan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seperti yang saya bilang tadi, ketika saya pergi ke Taiwan, itu saya tidak pergi dengan sebuah garis saya cukup. Saya pergi pun juga itu butuh iman, dan saya benar-benar berjuang gitu. Lalu waktu saya pergi ya, jujur sana ya karena itu saya pasti tahan dong dikit-dikit, apalagi ya angka sudah mendekati kepala 2, belakang sudah genap 24. Jadi saya sudah punya tabungan untuk masa depan. Lalu Pastor Maruli bilang, cuma simple, dia angkat ayat ini. Kadang kita mau dipakai Tuhan memenangkan banyak anak muda, tapi kita nggak bersedia bayar harga. Lalu pada waktu itu Pastor Maruli bilang, kamu tahu nggak, anak muda itu mayoritas, apalagi orang yang merantau, itu perlu untuk mereka perlu, maksudnya untuk perutnya diisi, karena kadang orang merantau dan tapi terlebih dari itu sebenarnya ketika kita mau melayani orang muda, kita tuh itu adalah sebuah pelayanan untuk membakar uang di sana. So pada waktu itu saya selalu bayar harga. Ya saya percaya dalam beberapa sekolah sebisa mungkin saya akan bayar harga untuk melayani anak-anak muda. Tapi saya nggak sadar pada waktu itu adalah sebuah satu loncatan yang baru dalam hidup saya untuk saya mulai mempercayakan sama Tuhan lagi. Jadi ketika Pastor Maulid bilang kayak gitu tuh benar-benar menusuk hati saya. Dalam kesempatan lalu saya pernah bilang ada 3 sudut pandang masa kini, jangka pendek, jangka panjang, dan untuk kekekalan. Saya cuma lihat Tuhan, saya mau sama Engkau dan saya percaya apa yang saya tabur menjadi kekekalan. Jadi pada waktu itu saya benar-benar saya all in. Saya habiskan semua sebisa mungkin. Kalau saya kesempatan untuk menabur, saya akan tabur di sana. Itu benar-benar memberkati saya dan Tuhan merubahkan hati saya dalam hal itu, untuk berani untuk menabur lebih lagi di sana. Lalu berikutnya, kenapa sih saya berani melakukan itu? Terlebih dari itu adalah sebuah mimpi saya dipakai Tuhan, ya sebuah kesempatan. Sebenarnya hal lain adalah karena saya tahu dalam 1 Petrus 1 ayat 24, 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Hanya simpel, kalau saya hidup saya itu, saya bisa 70 tahun hidup, mungkin 80 tahun hidup. Tapi hidup saya itu hanya seperti rumput. Sekering kecabut, semudah rumput dicabut, semudah itu hidup saya habis. Dan semudah itu juga saya kering. Oke, begitu juga dan segala kemuliaannya. Apa yang bisa saya dapat, apa yang bisa saya lakukan, itu seperti bunga rumput. Artinya apa? Kelak ketika saya habis, semua apa yang saya peroleh dalam kehidupan saya di bumi ini semua akan kering dan menjadi berlalu begitu saja. So firman ini juga ada dalam hati saya, dan pada waktu saya benar-benar berani, saya mau berikan segalanya buat Tuhan. Saya sudah tidak mau main lagi ya. Saya habiskan semua. Sebisa mungkin saya ada kesempatan menabur, saya menabur di sana. Lalu hal berikutnya yang terjadi dalam hidup saya, ya selama saya di Taipei, itu di beberapa hari terakhir, itu mungkin kurang dari sekitar seminggu, saya bertemu dengan bersama pastor
Ya itu juga salah satu momen yang luar biasa ya di masa hari-hari terakhir, semua serba tegang, terutama dompet. Ya terus Insan sama Agus boleh sarapan kan di hotel. Itu luar biasa, saya menikmati itu, sangat menikmati itu ya. Asep bilang sama saya sebelum Asep kembali ke Indonesia, dia bilang, Insan, apa yang sudah kamu pelajari? Paling tidak kamu berdoa minta kesempatan, beri saya kesempatan untuk saya bermain orang lain. Lalu hal yang saya nggak sangka-sangka dan saya benar-benar bawa dalam doa pada waktu itu, saya ketemu sama satu jiwa, lalu di restoran kita makan bersama pada malam itu, dan melebihi apa yang sudah saya pelajari semua. Saya bilang, saya mau kesempatan, saya ketemu satu jiwa dan akhirnya saya melayani itu di tempat umum. Wow, itu saya benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena saya belajar bagaimana untuk mengaktifkan kata-kata, membangkitkan kata-kata pengetahuan ya, yang sebenarnya dimiliki sama semua orang percaya. Pada waktu itu Tuhan saya mau kesempatan dan saya layani, dan pada waktu itu juga dia memutuskan menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi tentang apa yang dialami dan dirasakan selama di mission trip itu sebenarnya juga sangat memberkati saya. Itu dari sisi saya. Tapi apa yang mungkin hari ini saya mau sampaikan adalah bahwa pekerjaan Tuhan itu begitu luar biasa di sana. Bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan interven dalam setiap hal yang dilakukan di Taipei. Itu benar-benar saya melihat bahwa tangan Tuhan ada atas Taipei, hatinya ada di sana. Mau sharing kesaksian aku di Taiwan. Yang aku alami di Taiwan benar-benar luar biasa, yang melihat pekerjaan Tuhan luar biasa gitu buat Taiwan. Aku jujur pertama kali dengar aku dapat kesempatan ikut ke Taiwan, aku kaget gitu loh, karena aku merasa aku baru, belum nyampe setahun malah berjemaat di NLK ini gitu loh. Cuman dapat kesempatan itu benar-benar sesuatu yang luar biasa buat aku gitu loh. Sampai satu hari aku ingat banget, pas Pastor Michael pertama kali datang di tahun itu, pas aku pertama kali lihat Pastor Michael itu, aku benar-benar terbakar gitu loh, mau dipakai Tuhan sebegitunya gitu loh. Aku bilang, Dad, aku mau lo dipakai kayak Pastor Michael seperti itu gitu loh. So aku ingat momennya, anak-anak pastoral diundang ke depan buat didoain sama Pastor Michael gitu, dinubuatin. So aku gak berharap bisa maju gitu, cuman kesempatan itu belum ada kan. Cuman aku berdoa di situ, Tuhan, aku mau lo dipakai sama Tuhan. Aku mau benar-benar mintanya benar-benar gitu. Aku gak maju ke depan, cuman aku di bangku aku doa gitu sama Tuhan. Terus ada suara ngomong, kamu bisa gitu, terus kamu akan ada kesempatan melayani bareng Pastor Michael. So aku kaget dan aku anggap itu nggak ini gitu loh, nggak benar-benar gitu loh. Aku skip, gantungin gitu aja gitu suara Tuhan itu. Sampai satu momen Pak Steph sama Ko Insan kabarin gitu loh, mungkin 4 bulan 6 bulan setelah itu ya, Pak Ko Insan ada bilang gitu, Gus siap-siap ya, kemungkinan kamu ikut Koko ke Taiwan gitu. So aku benar-benar kaget gitu. Oh, aku benar-benar kaget dan gak bisa ngomong apa-apa gitu. So aku cuma bilang oke kok gitu doang kan. Terus aku biasa gitu ya, jalan urus paspor, urus ini. Terus sampai satu momen aku tanya Ko Insan, kok yang ikut siapa aja gitu. Yang ikut melayani Pastor Stefanus, Pastor Michael, Pastor Maruli, dan Pastor Insan sendiri kan, Ko Insan. So aku baru mikir gitu loh, hamin seminggu gitu loh, yang berangkat pastor semua gitu. Aku mikir, ntar aku gimana ya gitu nanti di sana. So aku pokoknya mikir gitulah sampai satu titik, ya udahlah, udah
tiketnya udah jadi gitu loh. Terus aku baru nyadar gitu loh, nah ini aku berangkat gitu. Aku bener-bener antara seneng dan apa ya, kayaknya nggak bisa di ini lah. Terus aku mulai lah, akhirnya aku berangkat ke Taiwan gitu. Terus aku bener-bener ngerasain kasihnya Tuhan tuh bener-bener nyata gitu loh buat Taiwan, buat gereja di sana gitu. Banyak banget aku lihat anak muda yang ngalamin Tuhan. So, satu momen aku terbakar gitu hatinya loh, buat apa, lebih lagi ngalamin Tuhan gitu. Sampai satu titik aku dapet gimana ya, aku ngerasa kurang gitu loh. Aku ngerasa karena aku kurang persiapan mungkin. So aku ngalamin gimana buat itu susah gitu loh, karena aku orangnya introvert, terus susah banget ngomong sama orang, buat kenal orang baru aku susah sekali gitu loh. Sampai kesempatan itu benar-benar ngubahin aku gitu loh. Di Taiwan itu benar-benar ngubahin aku, gimana aku melihat pekerjaan Tuhan begitu nyata. Aku benar-benar Tuhan sertain aku gitu loh. Jadi di Taiwan aku ngerasa kayak kurang gitu loh, belum ngasih yang terbaik yang bisa aku kasih gitu loh. So aku melihat Pastor Michael, lihat Pastor Maruli, lihat Pastor Samanus, lihat Pastor Insan. Di situ aku melihat mereka begitu diurapi, begitu pakai Tuhan luar biasa gitu. Sampai aku pikir aku nggak bisa ngelakuin luar biasa itu gitu loh. So aku jadi gimana ya, jadi bingung gitu loh. Terus akhirnya aku sadar gitu loh, kalau Tuhan tuh nggak lihat kita dari apa yang kelihatan, dari apa yang mata kita bisa lihat gitu loh. Tuhan tuh lihat hati gitu loh. So aku banyak belajar di Taiwan gitu. Bukan seberapa ini ya, bukan seberapa apa yang bisa kamu kasih gitu loh, cuman hati yang mau gitu loh, yang mau belajar, yang mau berjalan sama Tuhan gitu loh. Buat aku sangat memberkati aku gitu loh. Ada satu momen aku inget banget, di Costco waktu itu aku lagi nemenin Pastor Stefanus sama Pastor Michael lagi jalan beli makanan gitu. Aku di situ cuman dorong troli, denger lagu, terus aku ambil bilang gitu, Dad, I'm sorry gitu loh, aku nggak bisa kasih apa yang seperti yang mereka kasih gitu loh, seluar biasa itu. So tahu Tuhan cuma ngomong, aku bangga sama kamu. Terus aku nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba aku nangis, bener-bener ngerasain hadrat Tuhan di situ gitu. Aku ngerasain Tuhan tuh bener-bener dekat gitu di samping aku gitu loh. Aku bangga sama, cuman kata itu doang, cuman itu bener-bener memberkati aku sekali gitu loh. Karena Tuhan, aku mulai nangkep gitu loh, Tuhan tuh nggak lihat seberapa apa yang kamu bisa kasih gitu loh, tapi Tuhan pure lihat hati kamu yang mau belajar dan mau dibentuk gitu loh. So setiap perjalanan itu ya aku mulai sadar gitu loh, kalau Tuhan tuh bener-bener singkapin aku gitu loh, suatu hal yang luar biasa menurutku. So detik momen itu ngubahin pola pikir aku ya tentang melayani gitu loh. So mulai dari situ aku mulai berani gitu loh. Aku mulai berani ngobrol, berani sama orang baru di sana. Aku mulai bener-bener saya mau lo dipakai Tuhan gitu loh, bukan tentang apa yang kamu bisa kasih yang luar biasa gitu loh.
cuman hal simple, cuman Tuhan lihat dari hati kamu gitu loh, belajar di situ gitu. Tuhan kasih aku satu ayat, dan ayat itu berkata aku sekali di Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada satu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku benar-benar dapat di sini gitu loh. Tuhan tuh nggak lihat apa yang menurut standar manusia baik gitu loh. Aku benar-benar dapat kalau apa yang bisa kita kasih itu yang terbaik. Tuhan tuh lihat itu gitu loh. Dalam keterbatasan aku, kasih Tuhan tuh benar-benar nyata di hidup aku gitu loh. Aku sangat terberkati sekali karena itu. Amin, saudara ya. Jadi kami mengalami sebuah perubahan begitu, saudara. Ya, gereja kami bertumbuh dan kami menerobos, saudara. Tapi saya bisa membuat khotbah yang panjang dan lama sekali soal itu, saudara ya. Jadi hari ini kita tidak akan megang di sana, saudara. Tapi intinya semua mulai dari satu jiwa, saudara ya. Kita bertumbuh, saudara. Saya coba menginjili lebih dari 10 jiwa, saudara. Itu gagal semua. Saya sempat dimaki-maki, dibilangin anak Tuhan atau apa. Bahkan saya nginjilin jiwa, pokoknya saya ada salahnya lah, saudara. Saya sering gagal, bukan salah, saudara. Saya sudah sering sekali mencoba untuk menginjilin orang, saudara. Kemudian gagal, saudara. Yang nggak dapat, saudara. Ya, kemudian tapi saya nggak pernah give up. Saya nggak pernah menyerah. Dan lama-lama kami bertumbuh dan di sana mengalami breakthrough, saudara. Ya, pokoknya intinya begini, saudara. Ya, kekristenan bukanlah sebuah teori. Amin, saudara ya. Kekristenan adalah sebuah kehidupan, saudara. Maka segala hal yang semua Alkitab mengatakan itu saya sendiri bisa bilang begini, saudara. Segala hal yang Yesus mengatakan di Alkitab itu benar, saudara. It's real. Yesus itu real, saudara. Ya. Namun kalau kita tidak melakukan itu, saudara, kalau kita tidak mempraktekkan apa yang kita belajar dari Alkitab, kalau kita tidak mendengarkan atau bukan mendengarkan, kita tidak melakukan apa yang Pastor khotbahin di gereja, saudara, maka saudara ya, boleh saja Pastor Michael nubuatinnya kencang sekali, boleh saja Pastor Maruli khotbahnya bagus sekali, boleh saja papaku khotbahnya bagus sekali, boleh saja banyak pendeta, saudara, bisa datang ke gereja kita khotbahnya bagus sekali, saudara. Namun kalau kita tidak mengaplikasikan itu kepada hidupnya kita, saudara, nanti mereka akan jadi mati, saudara. Mereka akan menjadi sebuah teori, saudara. Mereka akan menjadi sebuah agama, saudara. Karena Kristenan, saudara, bukanlah hanya tentang mendengar, tapi mendengar dan menjadi pelaku firman, saudara. Dan itu yang apa kita lakukan, saudara. Di sini kita menjadi pelaku firman, saudara. Mungkin karena papa saya nggak di sini, mungkin karena Pastor Stefanus nggak di sini, saudara. Jadi di sana, saudara, kita keluar, saudara, inisiatifnya keluar begitu saja untuk melakukan dan menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Dan di sana kita sering banget gagal, saudara. Di sana kita sering banget dimaki-maki orang, saudara. Tapi dari sana, saudara, setiap kali kita gagal, saudara, kita belajar sesuatu yang baru, suatu hal yang baru, di mana kita salahnya, di mana kita benarnya, lalu kita koreksi itu, dan kami bertumbuh dari sana, saudara. Amin, saudara ya. Saking kami bertumbuh, saudara, sekarang kalau ada orang ada masalah atau apa, kita bisa counseling sama persis, saudara, standar seperti yang ada kita kasih di Indonesia, saudara. Ya, it's amazing, saudara. So that's when we have a breakthrough. Amin, saudara ya. Izinkan saya pengen banget sharing soal ini. Saya pengen sekali, saudara, saya sharing tentang bagaimana kita mengalami breakthrough ini, saudara. Ya, kapan-kapan kalau saya balik ke Indonesia, saudara, saya pengen banget sharing ini. Saya pengen kasih ayat-ayat nih dan segala. It's amazing. God is amazing. Tuhan tuh luar biasa, saudara. Ya, andai saja saya bisa memberikan, saudara, melihat orang-orang di sini seperti apa. Ya, ada orang yang tuli sebelah kuping kirinya tuli, ya kuping kanannya tuli, terus saya sembuhin. Ada orang yang kerasukan iblis sembuh, saudara, ya. Ada orang yang nggak bisa bahasa roh, kita doain bahasa roh. Dan yang paling senengnya itu, saudara ya, itu nggak ada pastef di sini gitu loh, saudara ya. Jadi kami melakukan itu dengan diri kami sendiri. Saudara bisa bayangkan bagaimana kami rasa bahagianya, bagaimana kita merasa terkuat sekali ya melihat bahwa kuasa Tuhan tuh biasa di sini ya. Kuasa Tuhan tuh bisa Tuhan tuh bisa menggunakan kita walaupun pendeta kita tidak di sini. Nah, bagaimana bisa terjadi breakthrough? Sebenarnya pertamanya nggak lepas dari
berdoa, katakan gitu loh kerinduan hati kita sama Tuhan, minta sama Tuhan, diperkatakan gitu loh. Terus selain itu juga, selain berdoa, penting buat sudut pandang kita ya, kayak cara kita ngelihat sesuatu tuh berpengaruh juga. Saya juga belajar ini selama di Taiwan gitu. Kalau yang kita lihat itu masalah-masalahnya, kesulitan-kesulitannya, jadi untuk maju tuh sulit. Walaupun even kalau Tuhan pengen bekerja, tapi kadang yang menghalangi Tuhan bekerja itu bukannya Tuhan gak mau, tapi karena sudut pandangnya kita gitu loh, cara pikirnya kita. Kadang kalau sudut pandang kita salah, even pun pintu terbuka, kita lihatnya ke pintu yang tertutup. Jadi penting banget buat kita bisa belajar, lihat gitu loh, ini Tuhan lagi buka pintu nggak? Ini kesempatan, atau ini yang kita lihat sebuah kesulitan gitu. Tentunya waktu kita lihat itu sebagai kesempatan, dan pas kita lihat itu sebagai kesempatan, ya kita bakal lebih oke, maju gitu. Tapi kalau kita lihat itu sebagai kesulitan, ya udah kita malah mundur dan kayak enggak deh, kayaknya enggak di sana, padahal Tuhan buka gitu misalnya di sana. Terus kunci yang lain, menurut saya berani melangkah sih, karena kalau misalnya kita nggak melangkah, kita nggak lakukan sesuatu yang Tuhan suruh kita lakuin, ya udah diem aja di sana gitu. Dan kita sendiri juga nggak tahu apa yang akan terjadi karena nggak coba lakuin sesuatu. Jadi ya itu sih tadi, berdoa, sudut pandang kita, sama berani aja melangkah gitu. Bagaimana bisa terjadi breakthrough? Awal perintisan gereja, saya sama sekali nggak bisa lihat tangan Tuhan bekerja. Padahal saat itu sudah ada Hanson yang lahir baru dan sudah ada baptisan air di NLK Taipei. Saya malah ngeluh, saya bilang, Tuhan kok gerejanya gini-gini aja ya, nggak bertumbuh. Tuhan kok kayaknya orang-orang barunya gitu-gitu aja. Orang baru yang ada juga datang dan pergi, stay gitu, nggak stay saat itu. Dan akhirnya saya berdoa, saya nyerah sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan, saya mau lihat Tuhan, ada gereja yang kuat Tuhan, yang berdiri Tuhan di Taipei. Saya mau lihat Tuhan, mukjizat-mukjizat Engkau nyata Tuhan. Saya mau lihat Tuhan, Engkau betul-betul bekerja. Saya mau lihat Tuhan, banyak orang-orang diselamatkan. Dan saya saat itu cuma berdoa, saya bilang, Tuhan, biar saya memandang seperti Engkau memandang. Dan biar saya bisa lihat Tuhan dari kacamata pandangnya Tuhan. Dan pelan-pelan dari situ, saya bisa lihat gitu ya, banyak sebenarnya mukjizat yang Tuhan tuh udah kasih buat kita gitu, buat perintisan jemaat ini. Tapi satu, saya nggak ngerti gitu, dan saya malah ngeluh saat itu. Dan semenjak hari itu saya lihat pelan-pelan, oh ternyata dari awal pun Tuhan sudah banyak lakukan mukjizat buat kita gitu ya, di jemaat ini, di gereja ini. Cuman saya aja yang nggak ngerti gitu. Itulah awal breakthrough buat saya. Konsisten berdoa dan menginjil, dan kami juga sama-sama berusaha bertumbuh dan belajar. Dan lama-lama Tuhan juga bukain semakin banyak pintu. Kedua, jangan salah fokus. Awalnya kita juga belum ngerti, tapi lama-lama kita belajar untuk menginjil di mana Tuhan bukain pintu. Jadi kalau Tuhan gak buka pintu untuk orang-orang tertentu, berarti memang bukan saatnya. Jangan dipaksa.
Fokus aja sama apa yang Tuhan udah bukain pintu. Jadi tentang alasan kenapa saya stay untuk di gereja Nilai Anugerah Kebenaran, yaitu karena saya lahir baru di sana, saya juga bertumbuh di sana, saudara. Saya pertama kali kenal Tuhan di sana, saya juga pertama kali merasakan Tuhan di sana juga. Melalui perantaranya Cistela, saudara ya, Kenneth juga, Pastor juga, saudara ya. Jadi saya tinggal di Nilai agar bisa bertumbuh bersama juga, bisa melayani bersama. Suatu hari nanti kalau saya sudah keluar dari Tarakan, saudara, amin saudara ya. Ya, jadi setelah itu juga banyak mengajarkan saya yang saya belum tahu juga tentang Roh Kudus, ya, cara bergaul dengan Roh Kudus, membangun persekutuan. Banyak sekali ya saudara ya, yang ngajarin saya juga banyak sekali saudara. Ya, jadi rasanya yang lain sih ya, itu mereka semua jemaat New Life itu saya bisa lihat kalau jemaat New Life itu serius sama Tuhan, saudara, kita masuk saudara dan saya juga, kita semua serius sama Tuhan, satu komitmen, satu pikiran, satu hati. Itulah alasan saya kenapa saya pilih untuk tinggal di New Life, karena kita mempunyai satu pemikiran, satu hati, dan juga satu komitmen yang sama, kejar Tuhan, serius sama Tuhan. So that's it ya, itu aja dari saya. Semoga ini memberkati saudara ya. Semoga ini memberkati saudara. God bless you, Tuhan memberkati. Apa yang membuat aku berubah itu aku jadi pribadi yang lebih tahu mana yang harus aku jadi prioritas di hidup aku, dimana aku harus taruh Tuhan dulu sebagai prioritas yang utama di hidup aku. Karena dulunya aku tuh gak kayak gitu, bener-bener taruh pekerjaan di atas segala-galanya dan bener-bener sama sekali gak utamain Tuhan di atas itu. Sekarang aku jadi lebih tahu lah mana yang harus aku lakuin dulu, mana yang harus aku kesampingin, mana yang harus aku nggak lakuin dulu. Terus yang aku senang juga itu di sini aku jadi pribadi yang lebih kayak kenal sama diri aku sendiri. Jadi pribadi yang mau lebih kejar Tuhan, jadi pribadi yang lebih mau kejar panggilan Tuhan, jadi anak yang benar-benar mau. Sebenarnya Tuhan maunya aku tuh jadi orang yang gimana sih? Sebenarnya Tuhan pengennya Tuhan tuh senangnya kalau aku ngapain ya? Tuhan tuh senangnya kalau aku ngelakuin apa? Nggak jadi pribadi yang kayak gitu. Terus yang buat aku bertahan di NLAK itu karena di sini kan aku sendiri. Maksudnya waktu di sini kan apalagi ada pengetahuan ya, kayak ngerasanya awal-awal adalah bisa sendiri. Tapi ternyata ada satu hal yang nggak bisa pungkirin dan aku benar-benar butuh, itu keluarga. Nah, keluarga itu aku benar-benar bisa temuin di sini bareng-bareng sama mereka. Contoh kecilnya aja, misalnya aku tuh kerja setiap seminggu tuh kerja bisa dibilang hampir setiap hari. Mungkin ada libur 2 hari, sekarang ambil buat komsel sama gereja. 2 hari ini tuh bener-bener aku kan selalu ketemu sama teman-teman aku, sama bener-bener selalu ketemu sama teman-teman NLK di sini. Bener-bener ngerasanya tuh kayak gila, sehari doang rasanya seneng banget ya. Maksudnya rasa yang dulu aku temuin di keluarga aku tuh aku bisa temuin lagi di sini. Ya itu kan nggak gampang gitu. Buat nemuin orang yang cocok sama kita itu kan nggak gampang. Yang bener-bener sayang dan bener-bener peduli sama kita. Makanya aku bener-bener kayak bersyukur banget gitu. Bisa punya kalian di sini, bisa ketemu kalian di sini juga sebanyak keluarga. Thank you semuanya. Thank you. Halo semuanya, kenalin nama aku Abdil. Aku sekarang lagi di sekolah di Merua, di Taipei. Oke, masuk ke pertanyaan pertama ya. Apa yang berubah setelah kamu kenal Tuhan di NLAK Taipei? Setelah aku kenal Tuhan lebih lagi di NLAK Taipei,
Taipei, aku tuh berubah banget sih. Kayak dulu tuh aku orangnya emosian banget, sekarang lebih bisa ngontrol emosi aja, kayak emosinya lebih terkendali. Terus selama hidupku aku tuh nggak tahu kalau aku dikuasai roh jahat, cuman setelah masuk di NLK Taipei banyak perubahan, terus akhirnya aku bisa dilepasin dari kuasa roh jahat. Iya. Masuk ke pertanyaan kedua ya. Apa yang membuat kamu stay di NLK Taipei? Yang bikin aku stay di NLK Taipei ya pasti karena environmentnya, suasananya kayak di rumah, kayak bener-bener ada orang-orang yang bisa merangkul, orang-orang yang bisa kasih tahu kebenarannya, kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus semenjak aku masuk sini aku juga tahu bahwa kalau kita mau diselamatkan, kita tuh harus nyelamatin orang lain juga, kayak harus mau beritain Injil. Kayak kirain kalau udah diselamatin ya udah, kayak ya pasti masuk surga. Cuman harusnya yang benar ya kita juga mau nyelamatin orang lain juga gitu loh, sama seperti Yesus punya belas kasihan yang mau turun ke dunia buat nyelamatin kita semua. Oke, thank you Abigail. Halo semua, nama saya Daniel dan saya bergabung dengan New Life Anugerah Kebenaran Taipei di awal tahun 2020. Selama saya menjadi jemaat di New Life Anugerah Kebenaran Taipei, saya sangat diberkati. Di Taiwan, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri pembaptisan Roh Kudus yang nyata. Saya melihat juga keajaiban Tuhan dalam pelepasan roh-roh jahat. Dan saya juga menyaksikan bagaimana Tuhan bisa memakai Kenneth untuk bernubuat dan mengundang orang-orang hilang untuk menerima Tuhan Yesus. Karena ini hubungan saya sendiri dengan Tuhan lebih erat dan saya lebih sering merasakan kuasa Roh Kudus bekerja. Ada semangat dan kesegaran baru yang saya rasakan. Saya memilih memanggil gereja sebagai rumahku karena saya merasa ada atmosfer yang positif, yang damai, yang mengasihi, dan ada keinginan untuk saling membantu sehingga kami bisa menjadi satu keluarga. Sekian dari saya. Halo semuanya, nama saya Delvin. Jadi saya di gereja NLK Taipei ini tuh dari bulan Oktober. Jadi awalnya tuh diajak sama si Kenneth, katanya ya udah ajak gereja gitu kan. Terus kayak ya udah masuk gereja juga pikirnya cuman kayak ya udah gereja gitu loh, kayak gereja biasa gitu kan. Masuk udah itu kayak kalau misalnya ada tugas disuruh latihan atau gimana ya nggak usah masuk gitu, kayak ya udahlah gitu, kayak gereja kan cuman ya udah datang aja minggu gitu kan, itu doang pikirnya. Terus habis itu kan datang nggak lama datang Pastor Maruli, habis itu sama Pastor Michael. Nah habis itu Pastor waktu itu tuh jadi pertama kali aku masih ingat tuh waktu itu makan sama Kenneth sama Pastor Maruli. Habis itu Pastor Maruli bikin aku terima Tuhan di saat itu, hari itu. Habis itu aku mulai ya walaupun udah terima Tuhan tetap aja kayak gereja sih gereja gitu kan, cuman tetap aja kayak ikut komsel, ikut gereja tetap kayak masih kadang-kadang bisa telat gitu loh. Bukan kadang, malah sering banget telat, kayak 80% pasti telat gitu. Apalagi komsel, jadi kayak nyanyi udah selesai aku baru datang kayak gitu. Nah jadi perubahan aku pas di gereja ini ya dari yang waktu itu sampai sekarang ya itu kan udah kira-kira 10 bulan ada ya perubahannya. Kayak kalau sekarang sih ya mungkin ini suatu perubahan kecil ya mungkin ya, nggak terasa, cuman aku pun juga nyadar kalau ini terjadi gitu loh. Kayak aku tuh sekarang kalau gereja pasti datangnya 1 jam lebih awal atau 1,5 jam lebih awal. Terus kalau komsel juga datangnya 1/2 jam lebih awal. Itu kayak ya nggak tahu sih ya, itu perubahan besar apa kecil. Menurut aku sih kecil ya, cuman kayak yaudah untuk saat ini ya itu perubahan aku di gereja ini pelan-pelan. Ya aku sih masih banyak banget hal yang harus dirubahkan ya, kayak emosi segala macem. Terus habis itu juga
Kalau dulu aku tuh nggak bisa kontrol ini nggak bisa manage time dengan benar. Jadi dulu tuh kalau misalnya pengen main, aku main aja terus, pokoknya 12 jam kayak 15 jam kayak. Aku pengen latihan piano, ya latihannya 12 jam kayak 15 jam kayak. Aku nggak bisa bagi waktu kayak gimana ya, ketemu teman-teman, terus ketemu orang, ya pokoknya ketemu orang-orang, terus misalnya nggak bisa gitu loh. Kayak ya udah, aku maunya hari ini main game, ya aku main game aja udah. Tapi sekarang pelan-pelan ya jadi mulai bisa manage time, mulai bisa keluar, mulai bisa diajak keluar, ya pelan-pelan bisa. Terus apalagi ya, jadi kalau misalnya soal kenapa mau stay di gereja NLK Taipei ini. Jadi awalnya kan aku juga diajak masuk tim musik kan, dan itu 3 bulan lalu. Terus aku diajak tuh sama Koken tuh kayak, udah masuk tim musik yuk gitu kan. Terus aku tadinya tuh cuman kayak nggak mau masuk tim musik. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak nggak cocok loh, kayak nggak layak, maksudnya orang kayak aku masuk tim musik nggak layak. Aku ngerasanya gitu, karena aku kan suka telat datang konser segala macem, nggak niat gitu loh, ya kan. Jadi tuh kayak ngapain masuk, orang masih melakukan dosa juga ngapain masuk. Kalau yang mau masuk tim musik tuh udah harus yang suci, aku mikirnya gitu tadinya. Cuman ya akhirnya si Kenneth kan bilang, dia bilang kayak sebenarnya itu kata-kata bukan dari Tuhan, karena Tuhan nggak pernah kayak ngomong begitu, nggak pernah bilang kayak lu kalau mau masuk tim ini lu harus suci dulu, lu mau masuk gereja lu harus benar dulu, kalau lu nggak benar lu nggak bisa masuk gereja. Enggak, sebenarnya karena kita nggak benar makanya kita harus ke gereja gitu, bukan yang harus yang benar dulu gitu, bukan. Jadi sih karena bilangnya begitu, dan jadinya aku kan ikut tim musik, dan perlahan-lahan aku tuh ngerasa kayak lama-lama ternyata tuh situasinya nggak seperti yang aku bayangkan. Aku kira tuh tadi orang-orang bakal ngecewain aku lagi gitu kan, soalnya kayak banyak banget pengalaman dulu yang dimana tuh orang aku udah percaya tapi dikecewakan kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak nggak pengen terlalu dekat juga tadinya. Aku mikirnya kayak nanti dikecewakan daripada dikecewakan nantinya, mendingan nggak usah dekat sekarang. Tapi mungkin karena waktu kali ya, jadi aku merasa sebenarnya gereja ini nggak kayak gitu, tapi ini tuh kita kayak keluarga, bukan cuman kayak keluarga yang apa ya, kayak bisa saling menjaga satu sama lain, bukan cuman teman-teman hangout doang, cuman semuanya. Jadi itu sih yang bikin aku stay di gereja NLK Taipei. Oke, thank you Delvin. Perubahan yang saya alami selama ada di gereja ini, yang pertama saya jadi percaya sama Tuhan dan agama. Karena sebelumnya itu saya susah banget untuk bisa percaya dengan hal-hal spiritual, apalagi itu sesuatu yang gak bisa kita lihat. Lalu setelah membuka hati untuk Tuhan, saya juga jadi mulai berani untuk sedikit-sedikit membuka hati untuk orang-orang yang ada di gereja. Lalu sekarang saat sedang menghadapi masalah itu jadi lebih gak terlalu mikirin, karena tahu kalau kita itu bisa berserah sama Tuhan. Kalau dulu itu pasti bakal dipikirin terus sampai ketemu solusi dan jawabannya, jadinya stres sendiri. Kenapa memilih untuk stay di NLAK? Karena saya merasa sudah cocok dengan orang-orangnya yang baik dan friendly, dan mereka itu gak menghakimi orang berdasarkan tingkat spiritualitas atau apapun. Yang ada malah mereka mencoba untuk membawa orang-orang supaya bisa menjadi lebih baik, dan caranya itu gak ofensif. Halo, nama saya Gilbert, saya umur 19 tahun dari Jakarta Barat. Sekarang sedang menjalani S1 di Tamkang University, Tamsui, Taiwan. Berikut adalah kesaksian saya setelah bergereja di NLK Taipei.
Yang pertama-tama, saya melihat bahwa ada perubahan di hidup saya, di mana saya dulunya hidup sesuai dengan ekspektasi dan omongan orang lain. Bisa dibilang saya ingin kelihatan baik dan hebat di depan mata orang lain. Tapi ujung-ujungnya itu merugikan saya. Tapi setelah bergereja di sini dan belajar, saya belajar bahwa seharusnya saya hidup sesuai dengan keinginan saya sendiri. Dan yang lebih penting lagi, kita harusnya hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, dulu saya orangnya keras. Hati saya keras dan orangnya agak cuek. Tapi setelah bergereja di sini, lama-lama hati saya dilembutkan dan mungkin tidak sekeras dulu lagi. Selanjutnya adalah kenapa saya tetap bergereja di NLK Taipei. Itu karena saya melihat bahwa gereja ini adalah tempat di mana saya bisa belajar dan bertumbuh secara rohani, dan ditambah juga komunitas dan orang-orang di gereja ini itu sangat dekat dengan sesama lain dan bisa dibilang seperti keluarga sendiri. Ya, itulah demikian kesaksian saya setelah bergereja di NLK Taipei. Thank you. Halo semuanya, nama aku Iren, aku kuliah di Unhwa Tasye. Saat ini aku tahun keempat jurusan Global Business. Saat ini aku mau ceritain pengalaman aku sama Tuhan selama aku bergereja di NLK Taipei. Aku bakalan baca ya, tapi aku lihat kamera. Jadi kalau pertama kali ketemu Tuhan itu pas Pastor Michael datang. Tapi berubahnya tuh nggak langsung drastis, berubahnya pelan-pelan. Tapi puncaknya tuh waktu lagi doa bareng waktu itu. Waktu itu pas lagi doa, tiba-tiba tuh ngerasa panas lagi. Terus otomatis nangis gitu. Nah, terus aku ngomong dalam hati berkali-kali kayak, Tuhan kalau ada yang mau Tuhan sampaikan sama aku, Tuhan boleh sampaikan. Terus aku ngomong itu berkali-kali, mungkin kayak 10 kali mungkin ada. Sampai akhirnya ada suara yang ngomong, kamu milikku, terus kamu pelayanku. Terus aku ngomong lagi dalam hati, Tuhan kalau aku harus mulai pelayanan, aku harus mulai pelayanan dari mana? Karena aku nggak pernah pelayanan di Taiwan sama sekali. Terus tiba-tiba lusanya hari Sabtu, aku disuruh main piano di gereja tiba-tiba banget karena Philip tiba-tiba nggak bisa datang. Terus aku baru tahu, oh Tuhan mau aku pelayanan jadi pianis. Terus juga tetap ada ups and down-nya selama itu, kayak naik turun terus. Terus tapi intinya makin lama aku makin berasa kalau Tuhan itu real di hidup aku. Salah satu contohnya kayak ini mungkin kayak contoh simpel gitu ya. Jadi waktu aku selama summer ini aku kan kerja di Tamsui. Terus biasa tuh aku kurang tidur banget sama kerja ini. Karena kerja terus kan harus jalan jam 6 pagi. Terus dan biasa kalau hari Senin sama Kamis kan ada komsel sama doa kan. Jadi biasa habis kerja aku keseringan ketiduran di MRT atau di bus. Terus kayak pas ketiduran itu ada sewaktu-waktu pokoknya aku tiduran kan di MRT. Terus satu stasiun sebelum aku nyampe Ciantan tiba-tiba mamaku tuh telepon, terus aku kaget kebangun. Terus aku baru sadar, oh udah hampir kelewatan. Untung tiba-tiba mamaku tuh telepon, kalau nggak telat 1 menit aja aku udah kelewatan sampai Siangsan kali. Terus nah di situ aku juga tambah bersyukur sama Tuhan karena aku tahu Tuhan juga selalu sertain aku setiap harinya. Dan kejadian ini nggak cuma sekali, tapi ada 1 kali lagi. Jadi waktu itu aku tiduran lagi, tapi kali ini di bus. Dan sama lagi, satu stasiun sebelum aku nyampe, di welcome, tiba-tiba bus yang aku tumpangin itu rem mendadak karena ada motor mau nabrak. Terus kepala aku jedot kaca, akhirnya aku bangun. Nah aku baru sadar aku udah mau nyampe lagi. Dari situ aku benar-benar yakin banget 100% kalau Tuhan itu real banget dan beneran ada sama aku setiap hari walaupun aku nggak bisa lihat. Terus yang kedua, yang bikin aku tuh mau stay di sini karena kayak teman-temannya sih, kayak semua itu udah kayak keluarga banget sih buat aku. Terus kayak nyaman banget juga, bisa cerita. Terus kayak ya pokoknya mereka baik-baik banget, bisa terima aku apa adanya juga. Terus dari situ aku juga bertumbuh, kayak belajar buat lebih tulus, buat lebih kenal sama Tuhan. Itu sih yang bikin aku stay. Oke. Thank you. Thank you. Ya.
Halo teman-teman yang ada di Indonesia. Kenalin, nama aku Jovita. Aku sekolah di Unpwa, jurusan Mass Communication and Journalism tahun kedua. Hari ini aku mau sedikit sharing kenapa perubahan aku yang aku alamin setelah aku join di gereja ini. Jadi sebelum aku join di gereja ini, sebelum aku menerima Tuhan, aku itu punya trust issue yang gede banget sama orang-orang yang bakal jadi teman aku atau jadi orang yang bakal dekat sama aku di hidup aku. Lalu suatu hari aku ketemu sama Koko Kenneth. Kenapa? Karena aku merasa kayak hidup aku tuh udah nggak ada jalan keluarnya. Aku udah kayak bener-bener kok kayaknya tuh secara nggak langsung aku merasa kayak kok Tuhan tuh ninggalin aku ya. And then suatu hari mungkin Tuhan dengar semua doa aku, Tuhan ngelihat semua kesedihan aku yang aku alamin. Tiba-tiba Tuhan bantu aku lewat Koko Kenneth. And then aku akhirnya menerima Tuhan. Setelah aku menerima Tuhan, aku merasa kayak hidup aku tuh jadi lebih, beban aku tuh diangkat semuanya. Aku bisa lebih ketemu orang-orang yang bisa percaya sama aku, dan aku bisa percaya balik. Meskipun mungkin terkadang rasa takut itu masih ada, tapi aku dengar Tuhan sendiri yang berbicara ke aku kayak, kamu gak perlu khawatir dengan hidup kamu. Kamu cuma butuh mengandalkan aku, lalu aku akan bimbing terus untuk bisa punya hidup yang lebih baik. Dan akhirnya aku hari ini bisa lepas dari semua masalah aku benar-benar bisa lebih kuat lagi dari sebelumnya. Dan yang kedua, kenapa aku memilih untuk stay di NLAK Taipei, karena menurut aku NLAK Taipei ini bisa jadi salah satu rumah aku di Taiwan. Since aku jauh banget dari orang tua, aku nggak bisa pulang ke Indonesia tahun ini, dan aku ketemu orang-orang yang benar-benar bisa aku anggap sebagai keluarga sendiri. Thank you. Gak. Halo jemaat NLAK, kenalin nama aku Pi. Aku dari NLAK Taipei. Pertanyaan pertama ya Mei. Melalui gereja NLAK, apa yang membuat hidup kamu berubah? Kalau aku merasanya waktu kenal Tuhan jadi lebih tahu identitas diri. Terus jadi tahu kalau ternyata setiap orang tuh punya panggilan hidup. Dan gak cuma sekedar hidup aja di dunia ini, tapi punya tujuan. Dan jadi pengen orang-orang juga ikut kenal Tuhan supaya mereka ngerasain apa yang aku rasain waktu kenal Tuhan. Oke, pertanyaan kedua, apa yang membuat kamu stay di NLAK Taipei? Karena di NLAK Taipei orang-orangnya hangat, jadi ngerasanya kayak di keluarga sendiri. Apalagi di Taiwan kan kita gak ada keluarga, jadi kita butuh banget orang-orang yang bisa gantiin posisi keluarga di Taiwan. Dan aku dapet banget di NLAK Taipei. Oke, thank you. Di masa depan saya berharap bahwa gereja kami akan bertumbuh. Amin saudara ya. Gereja kami akan menjadi sebuah tempat di mana orang-orang, ini mimpi saya saudara ya, tempat di mana orang itu orang yang tidak punya bapa akan datang ke gereja kita ya. Pokoknya saya pengen gereja itu bukan gereja yang paling besar ya, bukan intinya bukan paling besar, bukan gereja yang paling terkenal, bukan gereja di mana isi orang kaya, gereja di mana banyak orang bisa ngusir setan atau bukan ngusir setan, tapi bukan orang yang paling hebat doain orang tuh sembuh, bukan gereja di mana penginjilan paling banyak, bukan itu saudara. Tapi saya merasa dalam hati saya saudara, saya pengen gereja kita terkenal di mana gereja yang paling orang-orang di mana di dalamnya, di mana orang-orangnya paling mencintai Tuhan, di mana dalam gereja orang-orang paling radikal sama Tuhan saudara. Karena saya percaya dalam ketuhanan saudara. Saya percaya sekali dalam ketuhanan saudara. Dan saya merasa dari ketuhanan itu adalah sebuah fondasi gereja yang paling penting. Dan kurang sekali saudara orang-orang yang cinta Tuhan, kurang sekali saudara. Dan hati saya sedih sekali saudara. Memang benar apa yang Alkitab mengatakan saudara ya. Memang harvest is banyak, tuaiannya banyak, tapi yang mengambilnya itu kurang. Penuainya itu kurang saudara. Ya, kenapa kurang penuaian, kurang orang penuai saudara? Karena nggak banyak pelaku saudara.
Ya, dan saya merasa nggak banyak orang yang melakukan firman Tuhan karena mereka kurang percaya Tuhan, saudara. Saya merasa, yang saya mengalami di sini, saudara. Ya, karena orang kepahitan, orang kecewa, terus mereka pergi begitu saja, saudara. Ya, mereka hatinya nggak kuat, nggak stay there for God, saudara. Ya, jadi saya doa dan saya percaya, saudara, dan saya yakin banget, saudara. Suatu hari gereja kita, saudara, akan makin besar. Suatu hari gereja kita akan terkenal sebagai gereja yang bisa mengusir iblis, mengusir setan. Gereja yang kalau doain orang sakit sembuh. Dan saya percaya itu adalah gereja yang sehat. Ya, dan banyak orang baru, jiwa baru, penginjilan. Amin, saudara. Ya, amin, saudara ya. Tapi tidak mau berhenti di sana saja, saudara. Amin ya. Mujizat kuasa dari Roh Kudus itu cuma ekstra buat saya. Nggak ada, saudara. Buat saya tidak ada yang bisa melebihi itu, saudara, daripada cintanya saya untuk Yesus. Amin, saudara. Ya, buat saya mujizat dan kuasa dari Roh Kudus itu kedua. Pertama buat saya itu adalah hadirat Tuhan dalam hidupnya saya. My love for God, my relationship sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, that's all I want to share, saudara. Semoga saudara bisa di-bless. Harapan saya ke depannya untuk NLAK Taipei, jemaat-jemaat bertumbuh pastinya, dewasa di dalam Tuhan, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, masuk ke dalam panggilan mereka, mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup mereka, dan menjadi gereja yang kuat, ya, yang berdiri buat kota ini, yang berdiri buat negara ini, yang menguasai atmosfer rohani di negara ini. Dan biar ada tanda-tanda ajaib dalam gereja kita, setiap kebaktian, biar ada orang sakit yang disembuhkan, ada orang lumpuh yang berjalan, ada orang yang dilepaskan, ada banyak pemulihan yang terjadi dalam gereja ini ke depannya. Aku harap NLAK Taiwan bisa menjadi gereja yang kuat, yang dimana orang-orang yang ke gereja bisa dipulihkan rohnya, jiwanya, tubuhnya, hidupnya. Aku juga berharap di NLAK Taiwan bisa tumbuh banyak leaders yang baru, yang takut akan Tuhan, dan ngerti apa yang Tuhan mau buat gerejanya. Nah, terus kalau harapan untuk NLAK Taiwan ke depannya, berharap buat jemaatnya terus bertumbuh dalam Tuhan dan deep ya, punya hubungan yang dalam sama Tuhan, ngerti kalau misalnya hidupnya punya panggilan dan bisa mencapai panggilan dalam hidupnya. Terus harapannya ke depannya juga ada pemimpin-pemimpin baru yang dibangkitkan. Dan yang terakhir, dari hari ke hari hadirat Tuhan semakin kuat, dan melihat mukjizat itu udah bukan hal yang kayak aneh atau hal yang asing, tapi itu udah kayak makanan sehari-hari gitu. Itu aja. Pesan saya untuk teman-teman di Taipei semua sebenarnya sangat mudah, ya sangat gampang. Penyertaan Tuhan atas Taipei itu luar biasa. Tuhan ketika ide perintisan dilempar, itu Tuhan tidak cuma kasih mimpi doang, tapi lebih itu. Menurut saya Tuhan memberikan, Tuhan memperlihatkan tangannya yang begitu penuh kuasa atas semua teman-teman di Taipei. Bagaimana sekarang bertumbuh. Dari waktu saya pergi itu mungkin tidak ada sampai sekitar 10 orang yang berkomitmen untuk memberikan dirinya terhadap Tuhan, dan sampai terakhir saya dengar ada sekitar 17 orang. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. 17 orang kalau kita hitung jumlah itu masih terhitung dengan semua jaringan di tubuh kita. Tapi bagaimana kalau misalnya kita hitung dengan rasio? Itu kerjaan yang luar biasa. Dimulai hanya dengan 5 atau 6 anak atau 6 orang, dan diakhiri sampai sekarang, bahkan mungkin belum sampai setahun sudah sampai 17 orang. Itu hal yang luar biasa sekali.
Dia cuma bilang urapan kalian, maksudnya pekerjaan tangan Tuhan atas kalian itu benar-benar luar biasa. Jangan sampai mata kalian tidak mampu melihat itu semua. Mungkin kalau saya bisa ibaratkan kebaikan Tuhan atas jemaat di Taipei itu seperti penyertaan Tuhan seperti yang awan dan yang api yang menjaga bangsa Israel. Begitu nyata, begitu jelas. Dan apa yang saya harapkan dari seluruh jemaat yang dari seluruh jemaat di Taipei, saya berharap banyak dari kalian menyerahkan diri dengan 100%, memberikan diri sama Tuhan dan bertumbuh dengan hati yang berapi-api. Ya, bukan menjadi anak muda yang hanya melihat terhadap kesuksesan yang mampu diraih. Dalam Amsal dikatakan dalam beberapa firman lalu, sebab kesuksesan itu pada akhirnya dia seperti punya sayap dan dia akan terbang seperti Raja Wali. Artinya benar-benar sesuatu yang kita anggap sukses itu suatu seperti sebuah tipuan yang bahkan kita nggak bisa raih. Oke, mungkin nanti saya akan tampilkan ayatnya di bawah sini dalam Amsal tersebut. Dan yang terakhir, saya berharap bisa kembali ke sana. Ya, apapun kesempatannya, entah berlibur, entah melayani saudara semua bersama, itu harapan saya. God bless you all. Kesan dan pesan aku selama melayani di Taiwan, banyak belajar dari pastor-pastor, bisa belajar banyak dari hidup mereka, bisa melihat bagaimana cara mereka melayani. Itu sangat memberkati sekali buat aku. Dan juga bisa kenal teman-teman baru di Taiwan, bisa explore sama-sama makanan, boba. Harapan aku untuk NLK Taipei, banyak jiwa-jiwa baru yang lahir dan banyak pemimpin-pemimpin baru yang lahir. Dan ada orang yang mau berdiri untuk Taiwan. Dan aku juga berdoa untuk teman-teman di Taiwan semakin mengalami pengenalan akan Kristus. Dan aku juga berdoa untuk teman-teman yang sedang menginjil ataupun mau menginjil. Aku berdoa ketika kalian melangkah pergi, urapan ilahi itu turun selagi kalian melayani. God bless you all. Taruh di mana teman-temannya? Gitu. Iya. Kalau apa yang saya bayangkan masa depan Taipei ya, gereja yang akan di Taiwan, ini luar biasa banget gitu. Karena di sana paling nggak ada 2 negara yang kita jangkau dari Taiwan. Ya, satu Indonesia karena anak-anak situ yang kembali ke Indonesia, dan potensinya luar biasa karena mereka sudah Taiwan. Apalagi kalau mereka sampai lancar bahasa Mandarin, mereka akan pergi ke tempat-tempat di Indonesia, akan merintis gereja. Ya, karena mereka sudah di Taiwan, ditempa di sana, punya kelebihan, ya, leadershipnya pasti lebih tertempa, ya. Secondly, kita bisa menjangkau mainland China, ya, Cina daratan dari sana, gitu. Dan Taiwan sendiri itu hampir 2-3% ya, itu orang Indonesia dari seluruh penduduknya, itu banyak sekali, saudara. Dan kita bisa mulai bukan hanya Taipei, tapi saya bermimpi kita akan mulai suatu hari di Taichung, di Kaohsiung, dan mungkin kota-kota lain yang Tuhan akan bukakan kita di sana. Dan nanti ada pasti ada orang Indonesia yang tinggal di sana sesudah itu terjadi, ya, dan anak-anaknya akhirnya bisa berbahasa Mandarin dengan lancar, dan kita bisa masuk ke negara lain gitu ya, ke negara-negara yang berbasis bahasa Mandarin, ya. Jadi saya lihat masa depan Taipei ini luar biasa, ya. We're in the mood.